Oke, kembali lagi bersama GV Watch. Kali ini kita akan membahas topik tentang yang namanya degree of freedom. Oke, atau yang namanya adalah derajat kebebasan bahasa Indonesianya. Bahasa Maduranya adalah degree of freedom. Nah, degree of freedom ini kita banyak gunakan untuk pendekatan numerik untuk metode elemen hingga, metode pindah hingga. Nah, itu artinya adalah di mana situ titik bebasan si struktur diletakkan. Nah, degree of freedom juga akan memberikan nanti adalah derajat yang tidak diketahui, derajat ketidaktentuan statisnya. Jadi misalkan dulu kita belajar di statika, kalau misalkan kita lihat jepit struktur jepit seperti ini, berarti yang tidak diketahui ada 6. Jadi ada 6 ya kan ya, berarti kita harus memiliki 6 degree of freedom untuk mengetahui data dan gaya-gaya dalam di titik-titik A dan titik B. Berarti kita harus memberikan 6 degree of freedom. Jadi degree of freedom isinya juga, selain data yang kita berikan, nilai-nilai yang kita berikan di sana, dan juga itu memberikan berapa ketidaktentuan statis yang akan kita ketahui nantinya. Oke, berarti kalau misalkan kita punya 6 yang tidak diketahui, 6 reaksi, berarti kita butuh 6 juga degree of freedom. Degree of freedom pertama yaitu adalah vertikal, 2 vertikal A dan B, lalu 2 horizontal A dan B, lalu momen A dan B. Nah, itu berarti kita butuh 6 degree of freedom. Apakah harus 6? Tidak harus. Kecuali kalau kita hanya ingin mengetahui reaksinya saja, reaksi vertikalnya aja. Nah, berarti kita hanya memberikan 2 degree of freedom di A dan di B gitu. Jadi degree of freedom juga memberikan nilai apa yang kita tidak ketahui, itu ada di degree of freedom. Jadi mau degree of freedom 100, mau degree of freedom 2 juga sama aja, tergantung kebutuhan kita. Misalkan kalau saya hanya ingin mendapatkan reaksi vertikal di A dan di B, berarti saya hanya butuh 2 degree of freedom vertikal A dan di B gitu. Jadi kalau yang sederhana, kalau kita punya gelagat sederhana jepit-jepit seperti ini, berarti kalau misalkan 2 degree of freedom, berarti hanya 2, misalkan hanya mencari reaksi perletakan vertikalnya aja, berarti kita hanya punya 2 degree of freedom. Kita berikan 2 degree of freedom, berarti hanya 2 persamaan nantinya. 2 persamaan untuk mencari 2 yang tidak diketahui. Oke. Nah, kalau kita ingin juga mengetahui misalkan reaksi horizontal A dan di B, ini A, ini dan ini B, berarti kita butuh berapa? 4 degree of freedom. Oke. Kalau misalkan kita ingin mencari momennya juga, berarti hanya kita punya 6 degree of freedom gitu. Berarti ini adalah degree of freedom, derajat ketidaktentuan statisnya. Tuh. Nah, kalau misalnya kita kurang, misalkan kalau begitu saya hanya mendapatkan ke-6 data itu aja dong gitu. Berarti saya tuntutan maksimum, momen maksimum di tengah bentang saya tidak dapat dong gitu. Misalkan saya beri beban merata di sini. Garis saya jelek, sorry. Pokoknya begitulah. Nah, saya ingin mencari momen maksimum, ingin mencari defleksi maksimum, mencari geser di tengah bentang. Saya ada semut, mengganggu aja deh. Oke, nah kalau kita hanya punya 6 degree of freedom, saya nggak tahu berada di tengah sini berapa, karena saya hanya punya 6 persamaan untuk mencari 6 yang tidak diketahui. Nah, untuk mencari berapa momen maksimum, berapa tentuan maksimum, berarti saya butuh 1 lagi
degree of freedom di sini. Satu titik lagi, berarti ada 3 titik, berarti saya butuh satu titik lagi. Sama kalau saya ingin mencari gaya rintang di situ juga dan horizontal di situ berapa, lalu momen di situ berapa, berarti saya butuh berapa nih? 6, 7, 8, 9 degree of freedom. Gitu. Oke, itu degree of freedom ya. Nah, kalau misalkan saya kurang, saya ingin mencari di seperempat bentangnya berapa, jadi berarti saya beri lagi di sini seperempat bentang kanan dan kiri, degree of freedom lagi. Berarti saya punya, berarti ini 3 dikalikan 5, berarti saya punya 15 degree of freedom. Kira-kira pekerjaan 2 degree of freedom, single degree of freedom, sampai 15 degree of freedom, kira-kira sulit mana? Sebenarnya sama saja. Hanya kalau misalkan kita memakai 15 degree of freedom, berarti matriks yang kita gunakan akan semakin banyak. Bedanya cuma itu. Dan matriks misalkan semakin banyak, misalnya 100 kali 100, yang ngerjakan bukan kita, tapi komputer. Kita inverskan saja, lalu kita kalikan dengan nilai aslinya, kita dapatkan berapa yang tidak diketahui 15 yang tidak diketahui tersebut. Jadi mudah saja, nggak susah, sama aja kita mau pakai 1 single of freedom, 15 100 degree of freedom pun tidak masalah, karena ada namanya adalah program komputer. Begitu. Jadi jangan khawatir misalkan semakin banyak itu semakin susah, tidak. Sebenarnya pengerjaan single degree of freedom dan multi itu sama, dasarnya adalah single, dasarnya adalah 1 degree of freedom, lalu kita kembangkan menjadi sebuah matriks untuk multi degree of freedom, begitu. Nah, ini sering digunakan di analisis struktur dengan matriks, itu pengertian degree of freedom adalah seperti itu. Lalu di dinamika, biasanya kalau dinamika itu kita bekerja yang namanya adalah juga massa ya. Jadi contohnya misalkan saya punya struktur cantilever seperti ini. Oke, saya nggak jago ya menggambar, walaupun sini ada ada penggaris juga ya, saya lupa. Di sini kita diberikan cantilever, lalu diberikan beban P seperti ini, dan kita pasti tahu bahwa dia pasti akan melandutkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah landutan, adalah Y-max-nya di sini. Nah, jika kita ingin mencari hanya mencari Y-max-nya aja, ya sudah, berarti kita cukup hanya punya 1 degree of freedom. 1 degree kebebasan, dia kebebasan naik turun aja. Kebebasan Y ya. Kebebasan Y positif atau Y negatif. Nah, itu berarti adalah ini misalkan saya berikan ini, berarti kita kalau hanya ingin mencari deformasinya saja ke arah Y dan ke arah Y saja, berarti cukup dengan single degree of freedom, disingkat adalah SDOF. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari deformasi di tengah bentang, ya tinggal ditambahin lagi. Berarti di sini juga ada Y-nya di tengah bentang, Y-nya di full bentang itu. Di L tambah setengah L. Berarti kalau ditambahkan ini berarti namanya adalah MDOF gitu. Ini adalah multi degree of freedom. Namanya adalah MDOF. Nah, ini kita mencari berbagai deformasi. Ada rotasi, deformasi ke arah vertikal, deformasi ke arah horizontal, terus momen rotasi, segala macam di 5 titik. Kalau misalkan hanya cukup 1 aja yang maksimum aja, berarti yang Y itu hanya cuman Y aja, berarti kita hanya butuh single degree of freedom gitu. Nah, ini adalah model DOF. DOF ada SDOF, ada MDOF. Nah, kalau MDOF seperti ini, kalau misalkan di dinamika ya sama aja. Ini, nah ini MDOF, berarti kita punya 1, 2,
kebebasannya hanya kemana gitu, berarti ke arah atas dan ke bawah gini. Berarti hanya kalau misalkan Y aja berarti ini Y max atau Y2 atau Y2 ya, ini Y1 nya di sini. Nah, berarti kita punya dua degree of freedom ke arah Y ya. Jadi nanti kita punya Y1 dan Y2. Kalau ini kita hanya punya Y max aja. Y max sama dengan berapa? Sini Y1 dan Y2 berapa? Kita ketemu. Nah, kalau kita punya 2 degree of freedom berarti kita bisa menerka berapa Y di sini dan Y di sini. Tuh. Oke. Jadi struktur, statika, dinamika, terus struktur 1, ujung-ujungnya kita mencari namanya adalah Y atau namanya adalah perpindahan. Nah, perpindahannya statis atau dinamis, nah gitu aja. Kalau ini perpindahan statis, kalau misalkan Y tok gitu, kalau Y ada tulisan T berarti perpindahan dinamis. Nah, itu. Kalau misalkan ini P-nya itu adalah, misalkan diberi P, itu nanti perpindahan dinamis. Perpindahan statisnya itu adalah, misalkan ini Y ya, Y, ini T, berarti tetap ya dikasih beban P, dia deformasinya tetap tidak akan berubah sepanjang waktu. Nah, bedanya kalau misalkan kita pakai Y di dinamis, YT gitu kan ya. Nah, itu Y-nya itu bisa berpindah terdapat waktu. YT, nah biasanya gini. Nah ini namanya YT. Yang kita cari melalui namanya adalah respon dinamis. Respon dinamis. Bedanya itu antara ini statis ya. Ini namanya respon statis ya, cuma Y aja, Y-nya konstan. Respon dinamis itu bisa berupa gini, bisa berupa bagaimana, bisa berupa gini, bisa berupa gini. Tuh. Jadi ujung-ujungnya kita mencari namanya Y. Nah, perbedaannya kalau Y-nya statis kita tahu dari mata kuliah struktur 1 ya. Kita mendapatkan deformasi, perpindahan atau defleksi. Pakai rumus segala macam itu kita ingat, pakai as. Kalau di dinamis, nah itu kita pakai nanti penurunan matematis persamaan diferensial order 2 nantinya itu. Oke, nah sama misalkan itu kita punya kolom ya, kolom terus ini kan tadi balok cantilever, kalau kolom sama aja tinggal dibalik itu aja tuh. Nah, oke. Kolom misalkan kita hanya ingin mencari berapa Y-nya simpangan ini, Y-nya berapa simpangannya. Kalau hanya mencari Y berarti kita butuh hanya di ujung, hanya di Y maksimum, berarti kita cukup kita menggunakan SDOF. Ini namanya adalah model DOF. Model DOF-nya mau single apa multi gitu. Kalau ini namanya multi. Nah, ini berarti kita Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Namanya adalah MDOF. Kayak gini. Gini juga multi, ya bisa Y, bisa X, bisa rotasi. Kalau kita hanya Y aja berarti 1, 2, 3, 4, 5 DOF. Ini kita punya 5 DOF. Ini berarti kita punya 15 DOF. Ini kita punya 1 SDOF ini. Ini 2 DOF. Gitu. Nah, kalau itu adalah model degree of freedom. Nah, kalau di statika itu beban statis itu massa itu hanya menjadi beban aja ya. Kalau di dinamis massa itu akan menjadi namanya adalah
inertia force nantinya. Kalau bergerak, kalian kalau bergerak misalkan punya massa terus bagian bergerak, kalau kalian rem pasti dia punya kelembaman ya. Di fisika kita juga tahu namanya inertia force, atau bisa disingkat I, sama dengan inertia force. Nah itu sama dengan M dikalikan A ya kan, atau sama dengan M dikalikan Y double dot, atau M sama dengan I sama dengan M dikalikan dy kuadrat per dt kuadrat d kuadrat y per dt kuadrat. Nah itu dot ini artinya adalah per dt ya, jangan bedakan sama y aksen itu ya. Kalau aksen per dx, dy per dx, kalau ini adalah dy per dt. Jadi kita punya i ya toh. Kalau kita dinamis pasti kita akan berhubungan dengan namanya inertia force. Kalau statis nggak ada karena dia tidak mempunyai kecepatan. Statis ini kita nggak punya percepatan. Kalau di dinamis kita punya namanya adalah percepatan. Pasti kalau ada percepatan berarti kita punya inertia force. Maka di parameter dinamis kita punya M namanya, di samping kekakuan. Ya, kalau di statis kita hanya punya kekakuan aja, masanya ada, tapi karena dia statis A sama dengan 0, jadi inertia force-nya sama dengan 0, I sama dengan 0 gitu. Nah kalau di dinamis kita punya massa, ada percepatannya, berarti kita punya parameter M dan parameter K. Kalau di statis hanya K saja kekakuan yang menghasilkan Y. Kalau M kita pasangkan dengan namanya percepatan Y double dot. Jadi ada M dan K. Di sini pun juga ada, enggak pengaruh M2F atau S2F, tetap ada namanya K dan M. Bedanya kalau M2F M-nya ada 5, kalau di sini ada 5, M5, M4, M3, M2, M1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masanya dibagi 5, dalam satu struktur itu masanya dibagi 5 untuk M2F. Kita masukkan di DOF-nya masing-masing, persamaan DOF-nya masing-masing, kita dapatkan 5 degree of freedom, 5 perpindahannya. Jadi ada YT1, YT2, YT3, YT4, YT5 gitu. Massa menjadi inertia force dan K berpasangan dengan Y. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang degree of freedom. Mungkin ada kurangnya, silahkan komen di bawah ya. Untuk feedback saya, nanti misalkan ada pertanyaan, saya akan bikin video baru di channel di konten baru ya. Mungkin dari segini saja, mungkin ada pertanyaan silahkan komen, nanti saya perbaiki, saya berikan feedback. Oke. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam, terima kasih.